kita akan memasuki ibadah minggu pagi ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena kemurahan-Nya bersukacitalah semua, memuliakan nama-Nya karena kebaikan-Nya. Puji, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kebajikan, semuanya bagi Tuhan. Haleluya, nyanyikanlah pujian bagi anak-Nya yang datang ke dunia. Karena kasih sayang-Nya, Ia korbankan darah-Nya, menebus dosa kita. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, didamaikan dengan Bapa yang di surga. Haleluya, bersyukurlah kepada Bapa, Anak-Nya, kepada Roh penghibur, karena pertolongan-Nya membimbing kita umat-Nya, jemaat-Nya tak binasa. Sampai nanti kita semua masuk surga di rumah-Nya, berbahagia selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih,
jujur dan sopan terhadap sesama manusia oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhanku lah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dia melindungi diriku, jauh dari kesusahan. Dia yang membimbing hidupku ke padang rumput yang hijau, dengan kasih setianya. Dibawaku ke air tenang, telaga kehidupan. Jiwaku aman dan tentram, diberinya perlindungan. Tenang bersyukur hatiku, selama ada nafasku, ku muliakan nama-Nya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, yaitu dari Galatia 5 ayat yang pertama. Demikianlah hukum Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan
bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah kami dari kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya.
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan pujian Kor Inahana.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas amang inang semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat HKBP Bogor Minggu 13 Agustus 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 6 orang anak warga jemaat kita, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Anak lahir yang pertama, pada hari Kamis 3 Agustus 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama, bagi keluarga Bapak Faireh Sitohang, Ibu Maharani Boru Bangun, alamat Sektor Zaitun, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang kedua, pada hari Minggu 6 Agustus 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Jadi Lumban Toruan, Ibu Friska Darita Amelia Boru Manalu, alamat Sektor Judea. Mari kita bawakan dalam doa karena anak tersebut dalam keadaan kurang sehat. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Warta hendak menikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Nathanael Edwin Sahalalingga, putra dari Bapak Pahalalingga, Ibu Situa Jenny Boru Siahaan, alamat Jalan Swakarsa 5 nomor 50F Pondok Kelapa, anggota jemaat HKBP Jati Waringin, dengan Maria Sagita Boru Lumban Tobing, putri dari Bapak Effendi Lumban Tobing, Ibu Rosma Boru Panjaitan, alamat Jalan Dukuraya nomor 23 Baranang Siang, Sektor Galilea, anggota jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 mulai pukul 8 WIB di HKBP Jati Waringin. Keluarga baru. Mulai hari ini Minggu 13 Agustus 2023 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Hilton Tambunan Elfrida Veronica Boru Manihuruk, alamat Sektor Penial, menerima pemberkatan nikah tanggal 22 Juli
2023 di HKBP Bogor. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat baru mulai hari ini Minggu 13 Agustus 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu A. 1. Keluarga Yan Charles Balan Sitorus Sepmin Sarina Boru Manurung, pindah dari HKBP Lumban Huala Resort Pangombusan Distrik 4 Toba, alamat sektor Kapernaum. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. Yang kedua, keluarga Bonar Simaba Tuahta Bangun Loma Eka Uli Boru Sipayung dengan 1 orang anak mereka pindah dari HKBP Pasarbo Resort Pasarbo Distrik 8 DKI Jakarta Raya, alamat sektor Zaitun. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. 3. Keluarga Ronanda Aditya Paranata Nababan Monika Dwi Yuanita Boru Siombing dengan 1 orang anak mereka pindah dari HKBP Ciputat Resort Ciputat Distrik 21 Banten, alamat sektor Peniel. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Meninggal dunia pada hari Kamis 10 Agustus 2023 telah meninggal dunia Yosef Winer Sitorus, tutup usia 35 tahun, alamat sektor Judea. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 11 Agustus 2023 di TPU Pondok Rajek. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kebaktian penghiburan pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 pukul 7 WIB, gereja akan mengadakan pelayanan penghiburan di rumah keluarga S. Dian Saragih bertempat di lantai dasar HKBP Bogor, sekaligus acara penghiburan dari Parhalado kepada keluarga Situade Manik Boru Saragih. Diminta kepada Parhalado jemaat sektor Judea agar datang ke acara penghiburan tersebut. Panitia Pesta Parolop-olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023 pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 di semua ibadah setelah warta jemaat. Panitia Pesta Parolop-olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023 akan mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan pesta tersebut, sekaligus mengadakan kembang semat untuk mengingatkan pelaksanaan pesta tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Amplop kantong keempat untuk mendukung Pesta Parolop-olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Pada hari ini Minggu 13 Agustus 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung Pesta Parolop-olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Penghargaan apresiasi dari HKBP Pusat ke HKBP Resort Bogor. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa gereja kita mendapat penghargaan apresiasi dalam bentuk sertifikat dari HKBP Pusat melalui HKBP Distrik 28 Deposkap atas pencapaian tertinggi sentralisasi keuangan HKBP dari Distrik 28 Deposkap mulai dari Januari
sampai Juni 2023. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Opui Eporus HKBP ke Pendeta Resort HKBP Bogor di rapat pendeta distrik pada hari Selasa 8 Agustus 2023. Gereja mengucapkan selamat kepada seluruh warga jemaat dan para halado atas persembahan yang diberikan kepada Tuhan, kepada Huria. Tuhan Yesus memberkati. Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 13 WIB, anak sekolah minggu HKBP Bogor akan mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab yang diadakan gereja GBKP Bogor bertempat di GBKP Bogor. Seksi Paropuan. Sesuai dengan program kerja 2023, maka akan diadakan kegiatan kebaktian Padang dan HUT RI ke-78 pada hari Jumat 18 Agustus 2023 bertempat di lantai dasar. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu ibadah kebaktian Padang, lomba tortor sektor, pesertanya 6 orang per sektor, fashion show pakaian ulos Batak, dan games. Kebaktian sektor. Kebaktian sektor yang diadakan hari Rabu 16 Agustus 2023, sektor Ebenezer di rumah keluarga ESP Simanjuntak, Boru Sitorus. Sektor Kapenau di rumah keluarga T Simanjuntak, Boru Pakpahan. Sektor Galilea di rumah keluarga S Manulang, Boru Pakpahan. Sektor Nasaret di rumah keluarga M Tambak, Boru Limbong, sekaligus penghiburan. Hari Kamis 17 Agustus 2023, sektor Filipi di rumah keluarga P Lubis Boru Siregar. Sektor Roma di rumah keluarga Nyonya Lumban Tobing, Boru Sianturi. Sektor Peniel di rumah keluarga J Situmorang, Boru Pakpahan. Sektor Kana di rumah keluarga BL Siagian, Boru Panjaitan. Yang terakhir keuangan. Saldo pertanggal 4 Agustus 2023 besarnya Rp305.834.320. Saldo lain-lain ruas mengurupi ruas besarnya Rp38.539.000. Pemasukan Rp71.750.000. Pengeluaran Rp51.954.379. Saldo pertanggal 11 Agustus 2023 besarnya Rp364.168.941. Demikian tikting warta jemaat di HKBP Bogor pada saat ini. Titing yang selengkapnya akan ada di warta yang tersebar di sebagian daripada kita. Saat ini kami beri kesempatan pada Amang ASN Panjaitan mewakili panitia pesta Parolokolopon untuk ke depan memberikan sosialisasi. Salam. Salam. Horas mahita saluhutna. Horas. Tapuji matuhatta ibagasan manuguton. Di dalam pagi ini kita disertai sampai ke gereja ini dalam rangka hari Minggu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya sebagai ketua umum panitia par olopolopon, gotilon dan ulang tahun sekaligus nanti peresmian gereja ini saya akan jelaskan. Yang pertama yang kami hormati pimpinan atau uluan gereja ini
beserta seluruh jajarannya. Yang kedua, Bapak Ibu Damang Do Dainang yang kami hormati. Yang ketiga, Naposo Bulung, remaja gereja ini yang kami banggakan untuk nantinya menjadi penerus. Saya berdiri di sini mungkin ada tanda tanya. Tanda tanyanya, Pak Panjaitan ini kan sudah ada umurnya, udah tua. Ya. Tapi mungkin ini yang buatnya semangatnya lansia, karena lansia setiap hari Rabu bilang lansia berguna, katanya. Jadi karena lansia berguna, mungkin itulah semangatnya. Yang kedua, ya gereja ini dikatakan masih perlu untuk orang-orang tua dalam rangka acara ini. Jadi untuk ini saya memohon kepada kita semua, tidak usah diperdebatkan, terimalah apa adanya. Tentu gereja ini menginginkan itu adalah yang baik. Tidak mungkin gereja ini menginginkan itu kalau kurang baik. Jadi sehubungan dengan itu, saya akan menjelaskan yang akan kita lakukan. Jadi gereja ini nantinya akan pertama mengadakan acara peresmian, yang kedua nantinya ulang tahun, yang ketiga pesta Gotilon dan Parulupulupun. Pesta ini kita laksanakan adalah dari kita dan untuk kita. Kami itu hanya panitia. Jadi kalau disebut di kita orang Batak, kami sebagai panitia adalah parhobas. Jadi kami hanyalah pelaksana. Karena acara ini dari kita dan untuk kita, mari kita berikan apa yang pantas kita berikan agar acara ini nantinya semua dapat berjalan dengan baik. Perlu juga saya beritahukan kepada kita semua, di daftar gereja HKBP, gereja HKBP Rosok Bogor ini termasuk nomor 10. Jadi kita juga harus bangga bahwa gereja kita ini di daftar gereja HKBP nomor 10. Kemudian dikatakan orang, gereja kita ini termasuk agak bisa katakan lebih sempurna. Saya kemarin bertemu dengan orang gereja Jalan Jambu Menteng. Apa dikatakan? Gereja ini katanya bagus. Ya biasalah, kalau orang lain kan mesti dipuji. Tapi lebih bagusnya katanya apa? Gereja ini ada liftnya. Gereja Jalan Jambu walaupun dia bertingkat tidak ada liftnya. Jadi ada khusus untuk orang tua. Jadi gereja ini pantas juga kita bangga sebagai jemaat HKBP Resort Bogor ini. Yang pertama, sesuai dengan penggalan tadi, kita akan mengadakan acara peresmian gereja ini. Memang gereja ini tanggal 11 Februari 2018 telah diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Jadi secara pemerintahan gereja ini sudah resmi. Secara HKBP opui rindu dan akan datang berkunjung ke Bogor ini. Jadi sebagai apanya kita buat acara peresmian gereja ini secara pimpinan pusat HKBP. Jadi kita juga tidak perlu memperdebatkan ini, hanya melengkapi secara prosedur seluruhnya. Jadi gereja ini dalam jadi sempurna. Secara pemerintahan udah, secara HKBP untuk pimpinan datang meresmikan. Di acara pertama peresmian gereja ini, kita karena ini penuh acara satu hari, direncanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 yang akan datang. Kita hanya satu kali
ibadah. Ini kami akan jelaskan dari sini, ini permohonan kami sebagai panitia nantinya kepada pimpinan gereja ini dan seluruh nantinya para perhaladu. Di acara gereja ini, peresmian ini, kita akan adakan acara. Kami mohon izin, mohon persetujuan daripada semua jemaat dan kerendahan hati untuk kita lakukan. Kita akan masuk gereja ini nantinya paling lambat tanggal jam 8.30. Jadi semua gereja depan dulu di sini di bawah tempat ini nanti akan diatur dan di atas sudah penuh nantinya sebelum gereja ini diresmikan oleh Eporus. Jadi masuk gereja kita pagi, ya kita nanti waktu acara peresmian sudah duduk seperti ini semua. Jadi urutannya kami akan beritahukan. Jam 9 pagi acara peresmian gereja ini, yaitu Opui Eporus dan bersama-sama nanti Ibu, bersama-sama nanti dengan Wali Kota Bogor akan datang ke gereja ini. Dalam rangka peresmian ini kita akan tunjukkan kepada Opui Eporus bahwa pembinaan jemaat di gereja ini adalah yang sangat baik. Jadi nanti waktu pertama menerima Opui Eporus nanti kita mohon nanti anak-anak sekolah minggu mengalungkan bunga kepada Opui Eporus dan memberikan bunga tangan kepada ibu. Demikian juga nanti kepada Wali Kota Bogor yang nanti mereka akan diiringi. Dan di depan sana diadakan nanti akan berjalan di atas karpet merah. Karena kita harus sangat menghargai. Kalau kita tidak kurang menghargai pimpinan kita, siapa yang akan menghargai? Kitalah yang menghargai. Jadi nanti pada sekolah minggu akan menyanyi di sana nantinya, sekaligus kita tunjukkan nyanyian selamat datang dan selamat pagi, disertai nanti sapu tangan yang berwarna-warni karena kita di sini bergembira. Berjalan dari depan nantinya menaiki tangga remaja kita atau naposo bulung akan menyanyikan Belga Tutu Pabainan Mi Tuhan. Kenapa nyanyi ini kita pilih dari panitia? Waktu panitia melihat dan dulu gereja ini direncanakan, kita selalu bertanya, apa bisa kita bangun gereja ini? Apa boleh, apa sanggup kita? Tapi kenyataannya sanggup. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai akan runtuh. Karena kita semua bergotong royong memberikan partisipasi yang bagaimana yang bisa kita lakukan sehingga gereja ini terbangun. Dan di dalam kata dogmatis katakan dangadong naso terpatupa Tuhani. Makanya terwujud gereja ini dengan baik. Nantinya di tempat pembagian, ya kita akan acara gereja ini di situ akan dimulai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Di saat itulah kita harapkan berbunyi lonceng gereja ini menyatakan bahwa kita ini sudah lengkap memenuhi syaratnya sebagai gereja, ada loncengnya. Pada saat nantinya Opui Eporus membukakan pintu itu, jemaat sudah selesai duduk semua, ada di atas, ada di bawah, akan dinyanyikan lagu Haleluya yang
akan dinyanyikan semua kategorial ya kur yang ada di gereja ini. Jadi menunjukkan dari bawah pembinaan kita sebagai anak sekolah minggu yang nantinya kita harapkan eporus yang akan berikut. Dan nanti sampai di sini di kemudian remaja masuk ke gereja ini dengan nyanyian itu kita sudah duduk dengan demikian ini. Makanya tadi saya mengatakan sebelum peresmian gereja ini kita sudah ada duduk di sini. Selanjutnya di dalam peresmian ini nanti akan disediakan tempat duduk bagi orang-orang yang kita undang. Ya, pertama, jadi kata sambutan nantinya di sini akan diadakan oleh Amang Uluan nanti mengadakan sekapur siri selamat datang. Yang kedua nantinya kata laporan daripada ketua umum sebagai panitia pesta. Yang ketiga sambutan wali kota. Yang keempat pembinaan dari OPU itu eporus. Itulah acara yang akan dilakukan di sini nantinya. Habis itu nantinya baru ada di konsistori berbicara mungkin sebentar nanti antara OPU eporus dan wali kota, panitia dan pesta Paralupulupun. Inilah acara kita yang pertama yang akan kami mohon nantinya kepada semua kita akan masuk lebih dulu sebelum jam 9. Diresmikan ini masuk dari pintu gerbang nantinya yang sebelah kiri saya atau di sebelah kanan bapak-bapak nantinya. Ya, nanti melalui itu turun naik dari atas itu karena pintu gerbang ini nggak akan bisa diganggu lagi. Ya, kira-kira demikian acara peresmian. Di acara ulang tahun kita, ulang tahun gereja ini udah lebih tua 13 tahun daripada acara kemerdekaan. Acara ulang tahun kita yang 91, acara kemerdekaan 78. Jadi lebih tua kita 13 tahun. Perlu kita rayakan. Di perkembangan dan kemajuan pembangunan gereja ini demikian juga jemaatnya. Dapat kita lihat, bisa kita katakan hampir tiap minggu ada jemaat kita yang bertambah. Kali kalau kita hitung-hitung, kalau bertambahnya seperti tadi 4 keluarga 1 minggu, kalau 52 kali hari minggu berarti ada 208. Mungkin kita pikir dalam waktu 5 tahun gereja ini nggak muat lagi. Ya, mudah-mudahan nanti timbul akan gereja-gereja yang lain. Jadi di acara peresmian ini nantinya kita memotong kue ulang tahun. Kami mohon daripada kita semua, pengertian kita semua, tidak mungkin kita semua nanti maju ke depan ya menerima kue dari pembagian ulang tahun. Jadi kami berharap, mungkin karena saya ini udah tua, ada sarannya yang tertua di masing-masing sektor atau nanti ketua sektor yang mewakili masing-masing sektor. Jadi kalaupun kita tidak ikut maju, kita dapat menerima itu dengan baik keadaan dan tempatlah yang tidak memungkinkan. Jadi kita berharap kepada kita semua, pengertian kita itu tidak semua kita akan maju menerimanya dan nanti akan diatur oleh panitia dengan baik. Ini semua kita buatkan ini, kita beranggapan kota Bogor ini adalah kota pendidikan. Jadi kita harus menunjukkan kita semua ini orang yang berpendidikan. Tujuan orang Batak dulunya datang ke Jawa ini hanya 4 universitas tujuannya. Pertama ITB, kedua UI, ketiga Gajah Mada, keempat adalah IPB ini. Jadi kita harus tunjukkan itu dengan tertib dan rapi nantinya kepada OPU eporus. Yang ketiga, di acara
Gotilon baru lupu-lupun. Sebenarnya kalau di acara ini kita sudah biasa melakukan ini. Hanya satu aja perubahannya, ya yang terpokok, ya yaitu nanti Opui Eporus akan memberikan ulos kepada kita, ya yang nantinya kita mohon ini pengertian kita semua. Sebenarnya berniat Opui Eporus sudidu kita, semua kita ini akan diulosi. Tapi kalaupun nanti tidak semua, ya kita mohon kita semua, dan kita mohon juga nantinya bahwa pesta ini saya sudah katakan dari kita ke kita, nanti ya kita mohon donasi daripada kita semua, siapa yang dapat memberikan sehingga pesta ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga nantinya waktu kita menerima sakti-sakti, kita menginginkan jangan seperti yang lalu-lalu, kita kadang-kadang semua sektor itu maunya mengantarkan. Kita membuat batasan di situ, kita harapkan nantinya masing-masing sektor itu, karena tempat kita ini terbatas, mungkin nanti akan kita atur antara 7 sampai 11 orang masing-masing sektor yang mengantarkan. Ya kita mohon maaf nanti dan mohon persetujuan kita semua. Semua itu adalah untuk kita dan untuk tertib dan teraturnya kita, bukan ada sesuatu hal. Dan kita mohon nantinya sektorlah yang akan mengaturnya, bukan panitia. Dan kami mohon juga nantinya kepada para ketua sektor agar ikut serta berpartisipasi mengatur dan menertibkan sekaligus nantinya hal-hal yang lain. Dan nantinya di terakhirnya ini kita akan menerbitkan nantinya kalender. Jadi semua foto yang ada di acara kita ini nanti akan ada di situ, kita akan memilihnya. Dan kita nanti akan memilih partisipasi sama donasi kita semua untuk mewujudkan ini. Sehubungan dengan ini, acara ini tidak akan berlangsung dengan baik kalau kita tidak mendukung. Jadi semua ini terserah kita semua. Kami adalah panitia yang akan mengatur, dan saya sudah tegaskan kepada semua panitia supaya kita bekerja dengan baik, menunjukkan juga kepada nanti Opui Eporus bahwa HKBPI Resort Bogor ini adalah satu resort HKBP yang baik, teratur dan tertib, terlaksana dengan baik. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan agar acara yang kita rencanakan ini dapat restu dan berlangsung dengan baik. Ini yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada kata kurang lebih, saya mohon maaf. Dan kalau ada masukan nantinya dapat diberikan kepada panitia demi baiknya pelaksanaan ini semua, karena pesta ini adalah pesta kita, bukan pesta orang lain. Pesta kita, panitia hanyalah pelaksana untuk mengatur yang sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas. Tuhan datanglah dan beri
beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku menegakkan keadilan dan kedamaian bagi semua dan keuntungan. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu bagi yang sedih hidup ini pertolongan hati. Datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu iblis seteru, kalahkanlah kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis diambil dari kitab Kejadian pasal 39 yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf,
sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam realitas kehidupan kita saat ini banyak orang yang notabene beragama. Bahkan fanatik. Tetapi sebenarnya ia tidak beriman. Sangat ironis, tetapi nyata. Dia beragama, bahkan fanatik, tetapi tidak beriman. Kehidupan moralnya kehilangan dinamika. Kemudian kehidupan spiritualitasnya sedang mengalami penuaan. Cahayanya telah mulai memudar. Dan hatinya tertutup sehingga imannya lumpuh, tidak berdaya. Nah, itu kita lihat di dalam realitas kehidupan kita sekarang ini. Sekali lagi banyak orang yang dalam arti tanda kutip beragama, fanatik sekali. Tetapi kalau imannya masih dipertanyakan. Nah, oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hal lain yang lebih diperlukan oleh kita, oleh orang-orang Kristen saat ini selain daripada menemukan kembali kunci rahasia hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apa itu kunci rahasia kemenangan di dalam hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Yaitu iman yang bertumbuh, yang semakin kuat dan kokoh, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam Tuhan. Jadi nats ini mengajak kita, jadilah menjadi berkat bagi orang lain. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Iya, itu panggilan pertama dari nats ini. Itu yang harus kita temukan. Sama seperti perwira tadi yang kita baca di epistel. Dia itu begitu peduli kepada anak buahnya. Yang saya baca buku, kalau di dunia Romawi, seorang budak, anak buah, kalau sudah sakit-sakitan udah lebih bagus dicampakkan. Apa yang capek-capek ngurus itu? Apalagi sakit-sakitan, habis uang, membawa dia berobat ke sana kemari, pusing kepala. Nah begitu mereka, lebih bagus dicampakkan, buang. Tetapi dia tidak. Dia sangat peduli kepada anak buahnya. Dia percaya, makanya dia datang kepada Yesus. Jadi kita sekarang yang ada di sini, mari kita selalu tetap mengasah iman kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam Dia, dan itulah yang harus kita temukan. Nah, ini yang kita lihat amanginang, kisah kehidupan Yusuf yang diberitakan oleh kitab Kejadian ini. Sekalipun dia dibuang, sekalipun dia tidak dipedulikan oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu dalam arti tanda kutip marlate niroha. Nah ini memang persoalan. Kalau sudah ada late, teal, elat, hosom atau hotel itu, waduh, maunya dibuang semua gitu ya. Ini mereka cemburu kepada Yusuf. Kenapa mereka cemburu? Karena Yusuf ini adalah anak kesayangan bapaknya. Biasa itu. Coba misalnya di rumah, iya kan? Gak usah lah, kita lah dulu. Misalnya kita yang dari Bonapasogit, kalau ada perhatian lebih kepada abang kita, kepada adik kita atau ini, pasti mereka sedikit cemburu. Ini cerita lucu-lucu ini, kami kan ada 11 orang. Iya, abang adik seperti ada halak kami. Iya, jadi ada dulu abang saya, ya memang bandel orangnya, bandel. Jadi orang tua ya biasalah, mama kan agak perhatian ke saya. Kalau nyendok nasi, kalau keraknya ke abang ini, kalau yang tidak keraknya ke saya. Korak naik, ya ke subuh udah tongan nih kan. Udah lapar makan kerak lagi. Ya ginilah, murting lagi terus. Nanti di dapur udah dipoltuki lah kita kan, karena dia siabangan. Nah ini contoh-contoh kecil itu ya, contoh-contoh kecil. Nah ini si Yusuf juga seperti itu, mereka cemburu.
Mereka tidak suka, mereka tidak senang kepada dia. Dia dibuang. Bahkan dia dijual kepada orang Ismail. Tetapi justru inilah yang menjadi titik balik kehidupan dari Yusuf. Di kampungnya, di rumahnya, di hadapan saudara-saudaranya dia tidak berlaku, tetapi di tempat lain Tuhan berkarya sangat luar biasa kepada dia. Demikian juga kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di punguan kita misalnya tidak dianggap, tetapi percayalah di tempat lain Tuhan mempersiapkan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Iya. Ini yang menjadi sukacita kita. Jadi jangan langsung patah hati, jangan langsung bersungut-sungut kalau ada orang lain tidak mempedulikan kita, kalau ada orang lain menganggap kita tidak berdaya dan yang lain-lainnya. Di tempat yang lain Tuhan mempersiapkan kita. Ini yang menjadi pelajaran penting untuk kita, bahwa jika kita mengalami betapa pahitnya kehidupan ini karena kita merasa terbuang, tetaplah percaya kepada Yesus. Karena di balik dari kepahitan itu pasti ada hal-hal yang manis yang kita dapatkan dari Tuhan. Ini sekarang yang ada datang beribadah di sini. Kalau kamu Amanginang merasakan sekarang pahitnya, getirnya kehidupan ini, percayalah Tuhan akan menyertai. Tuhan akan mengangkat itu, menggantikan itu dengan penuh sukacita. Nah, di dalam kondisi yang lemah, di dalam kondisi yang tak berdaya, Yusuf dijual kepada Potifar orang Mesir untuk dijadikan sebagai seorang budak. Jadi memang tujuannya pada awalnya dijadikan dia menjadi budak, makanya dia dijual. Dulu itu hal yang biasa, menjual orang, ya, menjual orang. Bahkan di Tapanuli dulu katanya ya, zaman sebelum saya, katanya orang dijual untuk jadikan budak. Jadikan budak. Jadi katanya yang cerita yang saya dengar. Jadi sudah orang-orang berkumpul, kemudian datang toke untuk membeli orang yang mau dibeli itu untuk dijadikan menjadi budak dulu katanya. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Makanya itu di orang Batak itu dulu kan rumah tidak seperti sekarang, bertangga itu. Jadi kelihatan dia keluarga budak atau tidak. Kalau ganjil, berarti dia tuan. Tapi kalau genap, langsung dihitung itu. 2, 4, 6, berarti ini budak. Katanya, ya, katanya itu dulu. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Nah, dia mau dijadikan seorang budak. Tetapi di balik kelemahan itu dan ketidakberdayaan itu, apa dikatakan? Mari kita baca bersama-sama ayat 2 dulu, Amanginang, di dalam nats kita ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sangat luar biasa. Mari kita gantikan Yusuf itu dengan aku. Tetapi Tuhan menyertai aku. Katakan dulu amin kuat-kuat. Amin. Amin. Gantikan itu Yusuf. Dan Tuhan menjadikan apa yang kita kerjakan berhasil. Ahapena taulai, saya terus berhasil. Doa dari orang-orang tua kita dulu, sinur napinahan, gabe nanyula. Tahu nggak kalian artinya itu? Bah, aja dong, akan ada tua-tua. Sinur napinahan, gabe nanyula. Itu ternak yang dipelihara itu dulu kan orang tua kita memelihara ternak itu. Apalagi B2 kan? B2. Kalau B1 ya dibiarkan itu berkeliaran. B2 itu karena itu uang. Makanya dulu kalau pulang orang tua, kalau pulang mama saya dari pesta, kami tidak ditanya apa sudah makan atau tidak. Yang ditanya itu, yang di belakang itu. Ayam mangap pinahatta katanya kan. Waduh, kita sudah kelaparan, keroncongan perut, tarhinona lagi itu ditanya kan. Bukannya dikatakan, Amang udah lapar kalian ya, Amangnya udah lapar, makalah dulu. Dulu kan orang tua selalu, memang udah dari dulu ada istilah apa ya, membawa pulang dari pesta di tandok itu kan. Iya, setengah liternya dibawa beras ke pesta, tapi pulang dari pesta sudah hampir penuh tandoknya.
Sangat luar biasa dulu. Iya. Bukannya kita ditanya. Tetapi ini. Ya kan? Ya mungkin kalau kita ditanya ya makan atau tidak makan hidupnya itu. Tetapi ini kan pinahannya ini harus makan. Karena apa? Ini duit. Iya kan? Itu duit. Kalau dijual itu kan berharga. Karena dulu butuh duit. Nah itu. Sinur napinahan gabinanula itu menjadi apa namanya? Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk mendorong bagaimana kita ini bisa bekerja berhasil. Nah di dunia kita sekarang, bagaimana kita, apa yang kita kerjakan, baik di kantor, baik di jalan, baik di pasar atau yang lain-lain. Biarlah kita berserah diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Sehingga berhasil apa yang kita kerjakan. Sama seperti Yusuf. Tuhan tidak tinggal diam. Dia selalu bersama, menyertai, menolong, dan menjadikan orang-orang yang dikasihinya menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah ini kita yang kedua. Allah menginginkan supaya kita menjadi orang yang sangat luar biasa. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Dimanapun itu, di kantor, di bisnis, di tempat kalian bekerja, bahkan pertebal ban pun Tuhan menghendaki kalian amanginang menjadi pertebal ban yang sangat luar biasa, ya, yang ramah, yang sopan, yang perkooperasi juga menjadi perkooperasi yang luar biasa, yang ramah, ya kan? Parengge-rengge yang luar biasa, guru yang luar biasa, tentara yang luar biasa, polisi yang luar biasa, dan yang lain-lainnya itu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Meskipun di mata saudara-saudaranya tadi Yusuf dianggap sebagai orang yang lemah, seorang muda yang lebay, karena ia sangat disayangi oleh ayahnya Yakub. Mereka menganggap Yusuf itu sebagai orang yang tak berguna, yang tidak perlu, yang harus disingkirkan. Tetapi disinilah rahasia ilahi bekerja, yakni Yusuf bersinar di negeri orang lain. Makanya tadi sudah saya katakan, mungkin di rumah kita, di persahutauan kita, di keluarga kita mungkin tidak dianggap, tetapi di tempat lain kita bisa saja dipakai oleh Tuhan bersinar. Dan setiap orang yang disertai oleh Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu dikatakan di ayat 3, 4, 5. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Menjadi orang yang dipercaya. Ini tidak gampang. Bohado hita asa bui gabe jolma haposan. Itu sebenarnya yang diminta oleh Tuhan dari kita. Haposan di naotik, haposan di nagodang. Sama seperti Yusuf ini. Mengapa dia bisa menjadi orang yang bisa dipercaya? Karena iman dia kepada Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita menyebut kita seorang Kristen, kalau kita menyebut kita ini seorang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan, jadilah menjadi orang yang bisa dipercaya dimanapun kita berada. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Amin. Unang asing tu sandok, asing tu son. Ya, lain di apa tadi lagu itu? Lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Iya. Oh beda lagu itu ya. Lain dulu, lain sekarang. Itu beda ya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Jangan. Orang Kristen itu adalah orang Kristen yang jujur, yang tulus, yang terbuka, yang transparan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang bisa menguatkan. Nah bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru menjadi sumber malapetaka bagi orang lain? Nah yang terakhir ini harus kita coret. Janganlah kita menjadi sumber
konflik, menjadi sumber malapetaka. Setiap kita datang orang lain berantem, setiap kita datang orang lain tidak suka. Jangan. Tetapi mari kita, setiap kita datang orang lain merasa enak. Tuhan itu roh weda, Tuhan itu roh tulang, Tuhan itu roh lai, Tuhan itu roh kita, supaya orang lain juga bisa menikmati kebahagiaan. Seorang Kristen yang selalu disertai Tuhan dan yang memiliki iman yang teguh seperti perwira yang diberitakan oleh Injil Matius, maka dia harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, menjadi orang yang peduli kepada sesama, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang menjadi sumber sukacita, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Jangan menjadi sumber, sekali lagi, menjadi sumber konflik, tetapi biarlah kita menjadi sumber sukacita. Jangan orang lain pergi pelan-pelan ketika kita bicara. Jangan orang lain mentertawakan kita karena kebodohan kita. Ada teman kami pendeta seperti itu, menjadi bahan tertawaan karena dia merasa sudah hebat, karena dia merasa sudah jago. Jangan. Tapi marilah kita hidup dengan rendah hati. Nats ini mengajak kita terakhir kali, sama seperti Yusuf. Yusuf itu kan tidak melawan sama abang-abangnya. Mau dibunuh dia, dimasukkan dia ke sumur, diangkut lagi dia dari situ. Jubahnya yang mahal yang dibeli bapaknya itu mereka rampok, mereka jual lagi dia. Yusuf diam-diam aja. Bahkan kalau kita baca perjalanan Yusuf berikutnya, ketika dia sudah berhasil di Mesir menjadi orang kedua, dan abang-abangnya datang ke situ, apa yang dia katakan? Itulah lagu punganinahan itu kan, lain dulu, lain lain dulu, lain sekarang. Nah, itu dulu lah itu, sekarang. Itu Yusuf. Dia itu hatinya bersih, hatinya tulus, tidak ada dendam bagi dia. Karena dia tidak mau dipusingkan oleh hal-hal seperti itu. Dia mau berkarya untuk Tuhan, dia mau melayani untuk Tuhan, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah juga tadi yang kita dapatkan. Mari kita dukung dari panitia Pesta Paralupon ini, yang sekaligus juga nanti kita merayakan gereja ini diresmikan secara gerejawi, ya, secara gerejawi yang direnovasi ini. Mari kita dukung mereka, kita doakan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak ada uang kita memberikan sumbangan, minimal kita mendoakan itu supaya kita menjadi berkat. Berdoa pun kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Aminkan dulu kuat-kuat, amin. Hidodah, orang besi marungu tungut. Mari kita dukung mereka, mari kita doakan supaya sehat-sehat, berjalan dengan baik. Dan demikian juga untuk orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus. Tugasmu orang tua, ya, mendidik anakmu ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu tanggung jawabmu. Ada nanti 3 pertanyaan itu, ya, ada 3 pertanyaan. Jawabannya ya. Tidak ada jawabannya di situ, melihat nantilah itu. Ya, kalau aku sehat amang pendeta, ya doakanlah, nggak ada itu. Pokoknya jawabannya ya. Tanggung jawab itu, ya, doakan mereka. Apalagi ini bapak-bapak semua, jangan alasan bekerja, sibuk, tidak sempat mendoakan anak. Jangan, beri waktu. Yang diminta Tuhan dari kalian suami istri bukan waktu berjam-jam, waktu yang sedikit, beberapa menit berdoa bersama dengan anak-anak ini, ya. Berdoa, doakan, bimbing mereka. Tetapi jangan hanya mendoakan. Jadilah kalian menjadi orang yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab, yang peduli, dan yang menjadi sumber sukacita di tengah-tengah keluarga. Inilah tugas kalian sebagai orang tua yang membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus. Masuklah mereka ke dalam buku kehidupan melalui baptisan itu di dalam iman
kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya mereka bertumbuh, ya, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang baik. Nah, dari sekarang ini ibunya bawa dia ke sekolah minggu, ya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu, tapi itu masuk, itu firman Tuhan dalam hatinya. Nanti ketika dia sudah paham, sudah tahu, itu nanti akan muncul kembali, ya. Junang dokon aiso ibu tu pepat ditanami, katanya kan jangan bawa dia. Dan kalau bisa supaya dia diam, enggak usahlah dulu kasih handphone itu, ya. Biasanya sekarang ibu-ibu muda biar dia anaknya dikasih handphone, nah, kan gitu. Jadi anak kecil juga yang belum tahu ini berjalan, udah pintar dia main-main handphone, udah handphonenya dipegang-pegang, wah, udah sangat luar biasa anak sekarang, ya, main-main handphone. Unang majuate, so tengi patotok koko tu ibana tiktoki. Halo nak, lihat ini, goyangnya. Waduh, janganlah dulu, ya. Kemudian kau tunjukkan apa itu gambar-gambar apa itu monyet-monyet itu ke mereka, katanya kan di dada-dada dia. Jangan-jangan dia nanti mendada handphonemu itu, padahal kau enggak di dada. Jangan, ya. Ajari dia, bimbing dia, doakan dia, bacakan firman Tuhan itu. Apalagi kalian inangnya, ibunya, mamanya, kalian yang paling dekat, yang terus bersama dengan mereka. Kalau ini bapaknya mungkin karena bekerja, ya, karena bekerja. Kalianlah yang menjadi tulang punggung itu, membacakan firman Tuhan kepada anak-anak ini. Karena itu sangat luar biasa, ya. Nanti mereka bertumbuh besar, menjadi besar, sehingga dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang yang bisa dipercaya, yang membuat orang lain bersuka cita, senang atas kehadiran kami, sama seperti Yusuf dan juga perwira yang peduli kepada anak buahnya. Berkatilah kami Tuhan, jadikan kami supaya kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka besok dan 1 minggu ke depan. Dimanapun mereka bekerja, beraktivitas, anak-anaknya sekolah, kuliah, atau sedang mencari pekerjaan, biarlah Engkau Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu ini. Dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semua berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan yang sakit, yang saat ini berbaring di rumah sakit, Nyonya Sigalingging Boru Simamora, Jeffrin Saragi, Nyonya Sinaga Boru Tamba, Nyonya Huta Barat Boru Panggabean, Amang A Sitorus Boru Malau, Nyonya Sitorus Boru Malau, Theo Sitorus, dan juga untuk Palmarumi Sitorus dan Peter Sitorus, Bapak Cedamanik Boru Purba, Amang N Siagian Boru Gultom, Nyonya Siahan Boru Simajuntak, Nyonya Siahan Boru Purba, dan yang lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini. Biarlah mereka juga bersinar karena Tuhan menyertai mereka, memberi kesembuhan, memberi kesehatan. Dan juga untuk panitia Pesta Paralupolopon, biarlah Tuhan yang bekerja, yang campur tangan untuk semua persiapan-persiapan yang mereka adakan sejak mereka dilantik, dan juga nanti di pelaksanaan pesta tanggal 22 Oktober yang akan datang. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, sukacita yang berlimpah, dan juga seluruh jemaat dan parhalado, sehingga pelaksanaan pesta itu Tuhan benar-benar menjadi sukacita bagi jemaat-Mu, bagi kami, bagi warga sekitar kami, dan juga bagi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Tuhan, hari ini gereja melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus. Berkatilah anak-anak ini, mereka masuk dalam kerajaan sorga, dalam buku kehidupan melalui iman orang tuanya. Berkatilah mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan juga orang tua mereka Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan beri hikmat, sehingga mereka dengan takut akan Tuhan membimbing, menuntun anak-anaknya ini ke jalan-Mu yang benar, sehingga mereka nantinya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah kami, berkatilah kami Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita menyampaikan persembahan kita bernyanyi.
sungguh mulia. Siapa yang mau kaya raya? Siapa yang hendak senang? Siapa yang hendak senang? Berikanlah pada Allah, berikanlah pada Allah, maka sungguh kau senang, maka sungguh kau senang. Siapa yang mau masuk surga? Siapa mau bahagia hidup damai dan kekal? Berimanlah pada Allah, berimanlah pada Allah, dengan Yesus siapa yang mau berbahagia, siapa yang mau dimuliakan, siapa mau dimuliakan, muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah, maka sungguh mulia, maka sungguh mulia. Siapa yang mau kaya raya? Siapa yang hendak senang? Siapa yang hendak senang? Berikanlah pada Allah, berikanlah pada Allah, maka sungguh kau senang, maka sungguh kau senang. Siapa yang mau masuk surga? Siapa mau hidup bahagia, hidup damai dan kekal? Berimanlah pada Allah,
Kita masuk ke acara pembaptisan kudus. Kita bernyanyi dari BNH nomor 146 ayat 1 dan 2. Orang tua dari anak yang dibaptis saya undang untuk bangkit berdiri di tempat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anakmu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendaki. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Kami persilakan dulu kembali datang satu-satu keluarga ke
kepala. Nigel Bowen Situmorang, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau masuk kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ernest Martua Muradi, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Alfarendra Hasiholan, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Samuel Herianto Syahan, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Aisyah Calita Siringo-ringo, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hideo Amurha Jordadin Manurung, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin.
kita bernyanyi dari buku Ben-H nomor 147 ayat 6. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Sinodang tunaologi asa margono buse baik mau pariteaku basu